Jiwa terpilih, pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup tiba-tiba berjalan mundur? Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghambat langkah Anda, menggiring Anda kembali ke masa lalu, menghadapkan Anda dengan kenangan, orang-orang, atau situasi yang seharusnya sudah selesai. Itulah energi retrograde, sebuah fenomena kosmik yang seringkali membawa gelombang kejutan dan perubahan yang sulit dihindari. Namun bulan ini, alam semesta tidak hanya memberikan satu ujian, melainkan dua sekaligus. Venus dan Merkurius, dua planet dengan pengaruh besar dalam kehidupan kita, memasuki fase retrograde hampir bersamaan. Dan jika Anda mengira ini hanya akan menjadi gangguan kecil, Anda perlu bersiap, karena ini bisa menjadi salah satu periode paling transformatif dalam hidup Anda. Venus, planet yang mengatur cinta, hubungan, dan nilai diri, telah memulai perjalanannya mundur sejak 1 Maret. Ini bukan sekadar tentang mantan yang tiba-tiba menghubungi Anda atau kebingungan dalam hubungan. Ini adalah saat di mana alam semesta memaksa Anda untuk meninjau kembali apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup, apa yang Anda hargai, dan bagaimana Anda mencintai diri sendiri. Dan seolah itu belum cukup, pada 15 Maret, Merkurius, planet komunikasi dan pikiran, akan bergabung, menambah lapisan kompleksitas dengan membawa gelombang kesalahpahaman, pesan tersembunyi, dan bahkan pengungkapan rahasia yang selama ini tersembunyi dari Anda. Periode ini bukanlah sekadar ujian, tetapi juga kesempatan. Anda mungkin merasakan energi yang membingungkan, seakan ada tarikan ke belakang yang menghalangi Anda untuk maju. Namun, justru dalam momen seperti inilah Anda bisa menemukan petunjuk yang selama ini luput dari perhatian. Terkadang, kemunduran adalah cara alam semesta untuk mengingatkan kita tentang sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus kita pahami sebelum melangkah ke masa depan. Dan jika Anda merasa bahwa energi ini mempengaruhi Anda lebih dari biasanya, mungkin ada alasan yang lebih besar di baliknya. Ada kemungkinan bahwa Anda adalah salah satu jiwa yang dipilih untuk mengalami transformasi besar dalam periode ini. Jadi, tetaplah bersama saya, karena kita akan menyelami lebih dalam apa arti dari dua retrograde ini bagi hidup Anda. Saya akan mengungkapkan bagaimana energi ini akan mengubah cara Anda melihat cinta, komunikasi, bahkan realitas itu sendiri. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan yang bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Anda juga bisa mendukung channel ini dengan memberikan super thanks sebagai bentuk apresiasi. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membuka mata Anda terhadap sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Bagian 1. Retrograde. Bukan sekadar kemunduran, tapi perubahan takdir. Banyak orang menganggap retrograde sebagai fase yang penuh dengan kemunduran dan kesulitan. Mereka melihatnya sebagai periode ketika segala sesuatu terasa lebih lambat, keputusan menjadi tidak jelas, dan masalah lama tiba-tiba muncul kembali. Namun, anggapan ini hanya menangkap permukaan dari apa yang sebenarnya terjadi. Retrograde bukan sekadar membawa keterlambatan atau hambatan, tetapi juga merupakan mekanisme alam semesta untuk menata ulang jalur hidup kita. Seperti ombak yang surut sebelum kembali menerjang lebih kuat, retrograde memungkinkan kita untuk melihat kembali, mengevaluasi, dan memahami apa yang perlu diubah sebelum melangkah maju dengan arah yang lebih benar. Saat ini, kita menghadapi fenomena yang lebih besar dari sekadar satu planet yang bergerak mundur. Kita tengah berada dalam pengaruh Venus dan Merkurius, yang sama-sama mengalami retrograde dalam waktu yang berdekatan. Venus, planet yang mengatur cinta, hubungan, dan nilai diri, telah mengguncang persepsi kita tentang bagaimana kita mencintai dan dihargai. Ia memaksa kita untuk menghadapi luka lama, mempertanyakan hubungan yang kita jalani, dan mencari kejelasan dalam hal yang benar-benar berharga bagi kita. Sementara itu, Merkurius, sang penguasa komunikasi dan pikiran, menambahkan lapisan kompleksitas dengan menciptakan gangguan dalam pemahaman, percakapan, dan bahkan teknologi.
Dua kekuatan ini bekerja bersama-sama, menciptakan efek domino yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Apa yang menjadikan retrograde kali ini begitu istimewa adalah titik awalnya pada 15 Maret. Ini bukan sekadar tanggal biasa dalam siklus astrologi. Pada hari itu, sebuah energi besar dilepaskan ke alam semesta, sebuah titik balik yang bisa mengubah jalur hidup seseorang. Bayangkan seperti berada di tengah pusaran air yang membawa kita ke dimensi baru, di mana segala sesuatu yang sebelumnya terasa pasti, tiba-tiba kehilangan bentuknya. Alam semesta sedang menghapus garis yang pernah kita anggap permanen, untuk kemudian menulis ulang takdir dengan cara yang lebih sesuai dengan perjalanan spiritual kita. Di bawah pengaruh kombinasi retrograde ini, kita mungkin merasakan ketidakpastian yang luar biasa. Orang-orang dari masa lalu bisa muncul kembali, bukan hanya untuk menguji kita, tetapi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang belum terselesaikan. Komunikasi bisa terasa lebih sulit, tidak hanya dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam hubungan dengan diri sendiri. Pikiran kita mungkin dipenuhi oleh keraguan, tetapi justru disinilah kesempatan untuk mendengarkan intuisi yang selama ini terabaikan. Namun, ada satu hal yang harus kita sadari. Retrograde bukanlah kutukan, melainkan kesempatan tersembunyi. Ia memaksa kita untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Jika selama ini kita selalu berlari ke depan tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apakah jalan yang kita tempuh benar, maka ini adalah saatnya untuk memperlambat langkah, meninjau ulang arah, dan menyesuaikan jalur dengan tujuan sejati kita. Perubahan yang terjadi mungkin terasa tidak nyaman, tetapi setiap gangguan yang muncul adalah cara alam semesta untuk mengarahkan kita kembali ke jalur yang lebih baik. Retrograde ini juga membuka pintu bagi transformasi besar dalam kehidupan kita. Momen ini dapat mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi tentang orang-orang di sekitar kita, tentang tujuan kita, dan bahkan tentang diri kita sendiri. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi titik awal perjalanan spiritual yang lebih dalam, di mana mereka akhirnya memahami bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang tampak di permukaan, tetapi tentang energi, takdir, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Maka, alih-alih melihat retrograde sebagai gangguan, kita harus melihatnya sebagai peluang untuk menyelaraskan diri dengan energi kosmis yang lebih besar. Ini adalah waktu untuk merangkul perubahan, bahkan ketika perubahan itu terasa sulit. Ketidakpastian bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Jika kita mampu menerima perjalanan ini dengan hati terbuka, kita tidak hanya akan melewati retrograde dengan lebih bijak, tetapi juga akan keluar darinya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan takdir kita. Jadi, jangan takut dengan apa yang akan terjadi setelah 15 Maret. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari bab baru yang ditulis ulang oleh alam semesta. Mungkin kita belum bisa melihat kemana arah cerita ini akan membawa kita, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah momen penting yang akan mengubah hidup kita selamanya. Bagian 2, The Ides of March, Hari Pengkhianatan dan Kekacauan. 15 Maret bukan sekadar tanggal dalam kalender. Hari ini telah lama dikaitkan dengan pengkhianatan, kekacauan, dan perubahan mendadak. Dalam sejarah, Ides of March dikenang sebagai hari ketika Julius Caesar dikhianati dan dilenyapkan oleh orang-orang terdekatnya di Senat Romawi. Tragedi ini bukan sekadar kisah politik, tetapi simbol dari bagaimana seseorang bisa mengalami pengkhianatan justru dari orang-orang yang paling dipercayainya. Kini, berabad-abad kemudian, energi yang sama bergetar kembali di alam semesta. Namun, kali ini pengkhianatan itu tidak terjadi dalam ruangan senat, melainkan dalam komunikasi kita, hubungan kita, dan bahkan dalam pikiran kita sendiri. Apa yang membuat Ides of March tahun ini begitu berbahaya? Karena pada tanggal yang sama, Merkurius memulai retrograde-nya, menciptakan badai kesalahpahaman yang lebih besar dari sebelumnya. Jika biasanya kita bisa mengandalkan kata-kata untuk menyampaikan maksud, kali ini semuanya bisa berbalik arah. Pesan teks akan disalahartikan, percakapan akan melenceng jauh dari maksud awalnya,
dan perjanjian penting bisa hancur hanya karena satu kata yang keliru. Seolah-olah komunikasi berubah menjadi ladang ranjau, di mana setiap langkah bisa memicu ledakan ketidakpercayaan dan kecurigaan. Namun yang lebih berbahaya dari semua itu bukan hanya kesalahpahaman dengan orang lain, tetapi kesalahpahaman dengan diri sendiri. Merkurius, sebagai planet yang mengatur pemikiran dan persepsi, saat ini sedang berada dalam kekacauan. Akibatnya, pikiran kita mungkin tidak jernih seperti biasanya. Rasa ragu, paranoia, dan ketakutan yang tidak beralasan bisa muncul tiba-tiba, membuat kita mempertanyakan hubungan, tujuan, dan bahkan keputusan yang sebelumnya sudah kita yakini. Kita mungkin merasa dikhianati oleh orang-orang terdekat, padahal sebenarnya semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Energi Ides of March dan retrograde ini bisa mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Orang-orang yang selama ini menyembunyikan niat mereka mungkin akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Rahasia yang lama terkubur bisa terungkap tanpa disengaja. Bahkan, kita sendiri bisa tersadar bahwa selama ini kita telah mempercayai kebohongan, baik yang dibuat oleh orang lain, maupun yang kita ciptakan sendiri untuk menenangkan hati kita. Ini adalah masa ketika kebenaran akan datang dengan caranya sendiri, dan tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Namun, di balik semua ketegangan ini, ada satu pelajaran penting yang harus kita pahami. Pengkhianatan dan kekacauan bukanlah akhir, melainkan katalis untuk transformasi. Julius Caesar mungkin kehilangan nyawanya di Ides of March, tetapi kematiannya membuka jalan bagi perubahan besar dalam sejarah Romawi. Begitu pula dalam hidup kita, apapun yang terasa sebagai pengkhianatan atau kehancuran saat ini, bisa menjadi titik balik menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Kadang-kadang, orang-orang yang mengkhianati kita sebenarnya sedang menunjukkan bahwa mereka memang tidak pantas berada dalam hidup kita. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi badai ini? Pertama, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ingat bahwa Merkurius, retrograde membuat komunikasi menjadi kacau. Jadi, sebelum bereaksi terhadap sesuatu yang terdengar, seperti pengkhianatan atau kesalahpahaman, berikan waktu bagi diri sendiri untuk berpikir dengan jernih. Kedua, percaya pada intuisi, bukan paranoia. Jika ada sesuatu yang terasa salah, jangan langsung panik. Cobalah untuk membedakan antara firasat yang benar dan ketakutan yang berlebihan. Terakhir, ingatlah bahwa tidak semua pengkhianatan datang untuk menghancurkan kita. Beberapa justru datang untuk membebaskan kita. Jika ada hubungan yang terungkap sebagai hubungan yang beracun, anggaplah itu sebagai berkat terselubung. Jika ada kesepakatan yang gagal, mungkin itu adalah perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Alam semesta tidak pernah menjatuhkan kita tanpa alasan. Setiap kekacauan selalu membawa pelajaran, dan setiap pengkhianatan selalu membuka jalan baru. Jadi 15 Maret ini bukan hanya sekadar hari bersejarah. Ini adalah hari yang bisa mengubah segalanya. Jika kita bisa melewati badai ini dengan kepala tegak dan hati yang terbuka, kita tidak hanya akan selamat, tetapi juga akan keluar dari retrograde ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa yang benar-benar ada di pihak kita dan siapa yang tidak. Bagian 3. Rahasia yang jarang dibahas. Sebagian besar orang melihat retrograde sebagai periode penuh kesalahan, kesalahpahaman, dan hambatan. Mereka merasa seolah-olah semesta sedang melawan mereka, menghalangi jalan, dan mempersulit segala sesuatu. Namun, sedikit yang menyadari bahwa energi ini sebenarnya bisa digunakan untuk keuntungan pribadi. Alih-alih menjadi korban dari arus yang membingungkan, Anda bisa menggunakan energi retrograde untuk membuka tingkat kesadaran yang lebih dalam. Kebingungan yang tercipta selama fase ini bukanlah sekadar kekacauan tanpa makna. Justru, di dalam kekacauan itu tersembunyi petunjuk-petunjuk berharga. Jika Anda mampu mengendalikan emosi dan tidak bereaksi secara impulsif, Anda akan mulai melihat pola yang tidak terlihat sebelumnya.
pikiran yang sebelumnya dipenuhi oleh kebisingan dunia luar kini berpeluang untuk menjadi lebih tajam dan intuitif. Anda akan mulai memahami perbedaan antara yang nyata dan yang hanya ilusi, antara ketakutan yang berasal dari dalam diri dan sinyal yang sebenarnya dikirimkan oleh alam semesta. Bayangkan semua orang di sekitar Anda terjebak dalam arus kesalahpahaman dan drama, bereaksi tanpa berpikir, dan tersesat dalam emosi yang tidak stabil. Sementara itu, Anda yang memahami rahasia di balik energi ini justru mampu berjalan 10 langkah lebih maju. Saat mereka sibuk berdebat dan panik, Anda memiliki kejelasan untuk melihat pesan tersembunyi di balik kekacauan ini. Ini adalah momen di mana Anda bisa membaca situasi dengan lebih akurat, menangkap maksud tersembunyi dari kata-kata orang lain, dan memahami pola yang sedang dimainkan oleh alam semesta. Retrograde bukan hanya tentang mengecoh pikiran dan emosi, tetapi juga tentang membuka akses ke intuisi yang lebih tajam. Ini adalah saat di mana alam semesta berbicara dalam bahasa simbol dan tanda-tanda. Terkadang, tanda itu bisa datang dalam bentuk mimpi yang terasa begitu nyata, pesan yang muncul berulang kali dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan perasaan mendalam yang sulit dijelaskan dengan logika. Jika Anda cukup peka, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap kesalahan, keterlambatan, atau perubahan rencana sebenarnya mengarahkan Anda ke sesuatu yang lebih besar. Kuncinya adalah belajar diam dan mendengarkan. Jika Anda terbiasa selalu bereaksi terhadap segala sesuatu, kali ini cobalah untuk berhenti sejenak sebelum bertindak. Amati apa yang terjadi di sekitar Anda. Apakah ada pola yang berulang? Apakah ada pesan yang mencoba disampaikan kepada Anda melalui situasi yang tampaknya tidak masuk akal? Dalam diam, Anda akan menemukan jawabannya. Ketika orang lain tersesat dalam hiruk-pikuk, Anda justru akan mendapatkan kejelasan yang tidak mereka miliki. Namun, memahami energi ini bukan berarti Anda harus mengisolasi diri sepenuhnya. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk membangun kembali koneksi dengan diri sendiri dan intuisi Anda. Percayalah, semakin Anda belajar mendengarkan, semakin jelas petunjuk yang akan Anda temukan. Apa yang dulu terasa seperti kebetulan akan mulai terlihat sebagai bagian dari pola yang lebih besar. Apa yang sebelumnya membingungkan akan berubah menjadi wawasan yang membuka jalan baru dalam hidup Anda. Jadi, saat orang lain sibuk menyalahkan retrograde atas segala kesalahan mereka, Anda akan tahu lebih baik. Anda akan mengerti bahwa ini bukan tentang kehilangan kendali, tetapi tentang memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Anda akan menyadari bahwa alam semesta tidak mengacaukan hidup Anda tanpa alasan, tetapi justru memberikan kesempatan untuk melihat lebih dalam dan memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan inilah pertanyaannya. Apakah Anda akan tetap terjebak dalam kebingungan? Atau Anda akan menggunakan energi ini untuk membuka kunci yang selama ini menghalangi jalan Anda? Jika Anda cukup berani untuk melihat lebih dalam, maka Anda akan menemukan jawaban yang selama ini Anda cari. Bagian 4. Badai emosi. Apakah ini benar-benar perasaan Anda? Retrograde ini bukan hanya menciptakan gangguan dalam komunikasi dan pikiran, tetapi juga mengguncang lapisan emosional kita hingga ke inti terdalam. Seolah-olah ada badai energi yang mengalir deras, membuat emosi naik turun dengan cara yang sulit dipahami. Perasaan yang muncul tidak selalu berasal dari dalam diri Anda sendiri. Seringkali, Anda sedang menyerap emosi orang lain tanpa menyadarinya. Pernahkah Anda memasuki sebuah ruangan dan tiba-tiba merasa cemas, sedih, atau justru sangat bersemangat tanpa alasan yang jelas? Saat ini, sensasi itu bisa meningkat berkali-kali lipat. Retrograde yang sedang terjadi membuat batas antara energi pribadi dan energi luar menjadi kabur. Anda mungkin merasakan kesedihan mendalam yang tampaknya datang entah dari mana, hanya untuk menyadari bahwa orang terdekat Anda sedang mengalami masalah.
ini bukan kebetulan. Anda sedang menangkap getaran emosional yang mereka pancarkan. Bagi mereka yang memiliki kepekaan tinggi atau dikenal sebagai empati, efek ini akan terasa lebih kuat. Anda mungkin mendapati diri Anda menangis tiba-tiba, merasa sangat lelah setelah berbicara dengan seseorang, atau bahkan mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem dalam hitungan menit. Energi emosional yang biasanya bisa Anda filter kini mengalir bebas, membanjiri kesadaran Anda tanpa ampun. Namun, alih-alih melihat ini sebagai kelemahan, anggaplah ini sebagai anugerah yang tersembunyi. Kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain bisa menjadi alat yang luar biasa untuk memahami mereka lebih dalam. Anda bisa menangkap ketidakjujuran tanpa mereka harus mengatakannya secara langsung. Anda bisa melihat kesedihan yang mereka sembunyikan di balik senyuman. Orang bisa berbohong dengan kata-kata, tetapi energi mereka tidak bisa disembunyikan. Jika digunakan dengan bijak, kepekaan ini bisa menjadi senjata ampuh untuk membangun hubungan yang lebih tulus dan bermakna. Namun, ada bahaya besar jika Anda tidak memiliki batasan yang jelas. Menyerap terlalu banyak energi luar dapat menguras diri Anda dengan cepat. Anda mungkin merasa lelah sepanjang waktu, seolah-olah membawa beban yang bukan milik Anda sendiri. Ini bisa membuat Anda kewalahan dan bahkan kehilangan kendali atas emosi Anda sendiri. Pada titik tertentu, Anda harus bertanya, apakah ini benar-benar perasaan saya, atau saya hanya menangkap emosi orang lain? Untuk melindungi diri dari badai emosi ini, penting untuk membuat batasan yang kuat. Salah satu cara adalah dengan menyadari kapan Anda mulai menyerap perasaan yang bukan milik Anda sendiri. Jika Anda tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan yang jelas, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ada sesuatu yang benar-benar membuat saya sedih? Atau ini hanya energi yang saya serap dari orang lain? Melakukan grounding, seperti berjalan di alam, meditasi, atau sekadar menarik napas dalam-dalam, bisa membantu Anda melepaskan energi yang bukan milik Anda. Selain itu, belajarlah untuk melepaskan energi yang tidak perlu Anda bawa. Tidak semua emosi yang Anda rasakan harus menjadi beban Anda. Jika seseorang sedang mengalami masa sulit, empati Anda memang bisa membantu mereka merasa dimengerti. Tetapi itu tidak berarti Anda harus ikut tenggelam dalam kesedihan mereka. Berikan dukungan tanpa harus menyerap seluruh beban emosional mereka. Pada akhirnya, badai emosi yang terjadi selama retrograde ini bisa menjadi pengalaman yang melelahkan, tetapi juga bisa menjadi pelajaran yang luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, menguatkan batasan emosional, dan menggunakan kepekaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Alih-alih hanyut dalam arus perasaan yang tidak menentu, jadilah pengamat yang bijak, pahami, tapi jangan terperangkap. Bagian 5. Energi lain sedang memperhatikan. Retrograde ini bukan sekadar mengacaukan komunikasi dan emosi manusia. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bergerak di balik layar realitas. Saat energi kosmis menjadi tidak stabil, tirai antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata menjadi lebih tipis. Ini bukan hanya tentang gelombang emosional atau perasaan asing yang datang entah dari mana. Ada entitas lain yang sedang mengamati. Bagi sebagian orang, mereka akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Bayangan di sudut mata yang bergerak meski tidak ada siapa-siapa di sana. Yang lain mungkin akan mendengar suara bisikan samar, seperti kata-kata yang hampir bisa dimengerti tetapi menghilang sebelum sempat ditangkap sepenuhnya. Sebagian besar hanya akan merasakan kehadiran itu. Sebuah sensasi aneh bahwa mereka tidak sendirian, bahkan saat ruangan tampak kosong. Fenomena ini bukan kebetulan. Energi dari retrograde menciptakan gelombang yang menarik entitas dari dimensi lain, baik yang hanya lewat maupun yang ingin menyampaikan sesuatu. Mereka tertarik pada orang-orang yang lebih sensitif, mereka yang pikirannya terbuka terhadap kemungkinan yang lebih luas. Jika Anda mulai mengalami mimpi yang lebih nyata dari biasanya, atau merasa ada sesuatu yang mengintai di pinggiran kesadaran Anda, itu adalah tanda bahwa Anda sedang diperhatikan.
Namun, tidak semua energi ini bersifat negatif. Beberapa di antaranya hanyalah pengamat, mereka yang sekadar tertarik oleh kekacauan kosmik yang terjadi saat ini. Ada juga yang ingin menyampaikan pesan, memperingatkan Anda, atau memberikan wawasan yang sebelumnya tersembunyi. Tetapi ada pula yang lebih berat, yang membawa energi yang menguras dan mengganggu keseimbangan Anda. Mereka bisa muncul dalam bentuk rasa lelah yang mendadak, perasaan gelisah tanpa sebab, atau suasana ruangan yang tiba-tiba terasa berat. Saat Anda mulai memperhatikan tanda-tanda ini, ada satu hal penting yang harus diingat. Semakin Anda mengakui keberadaan mereka, semakin mereka akan memperhatikan Anda kembali. Jika Anda terlalu fokus pada kehadiran mereka, Anda secara tidak langsung mengundang mereka masuk ke dalam energi pribadi Anda. Ini bukan berarti Anda harus mengabaikan intuisi, tetapi tetaplah menjaga keseimbangan antara kesadaran dan batasan. Jika suatu energi terasa mengganggu, jangan ragu untuk menetapkan niat yang jelas. Ini ruang saya. Saya tidak mengizinkan energi apapun yang tidak membawa kebaikan untuk mendekat. Ada cara untuk melindungi diri dari pengaruh energi yang tidak diinginkan. Menjaga vibrasi tetap tinggi adalah kunci utama. Ketika Anda membiarkan diri tenggelam dalam ketakutan, kecemasan, atau kelelahan, Anda secara tidak langsung menurunkan perlindungan alami Anda. Tetaplah sadar akan perasaan Anda sendiri. Lakukan grounding dengan berjalan di alam. Gunakan aroma yang menenangkan seperti dupa atau minyak esensial. Dan pastikan lingkungan Anda tetap bersih dan harmonis. Pada akhirnya, retrograde ini bukan hanya tentang Anda, tetapi juga tentang energi lain yang ikut terbawa dalam pusaran kosmik. Kesadaran yang lebih tajam bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan bijak. Anda bisa memilih untuk membuka diri terhadap pesan-pesan yang mungkin datang, atau menjaga jarak dan fokus pada diri sendiri. Yang terpenting, ingatlah bahwa kendali tetap ada di tangan Anda. Bagian 6. Terima atau tolak, perubahan tetap terjadi. Banyak orang menganggap retrograde sebagai sekadar hambatan kecil yang akan berlalu dengan sendirinya, seperti badai yang mengganggu perjalanan, tetapi akhirnya langit akan kembali cerah. Namun realitanya tidak sesederhana itu. Jika Anda sudah merasakan ketegangan, kebingungan, atau perubahan suasana hati bahkan sebelum bulan Maret dimulai, itu bukan kebetulan. Energi retrograde tidak hanya aktif saat puncaknya terjadi, tetapi juga merayap masuk dalam fase bayangan sebelum dan sesudahnya. Ini berarti efeknya lebih lama dan lebih dalam dari yang disadari banyak orang. Sekarang kita berada dalam apa yang disebut sebagai zona bayangan. Ini bukan sekadar peringatan dini, tetapi sebuah ujian dari alam semesta. Dalam fase ini, pola lama yang seharusnya sudah Anda tinggalkan akan muncul kembali. Orang-orang dari masa lalu bisa tiba-tiba muncul. Kesalahan komunikasi meningkat, dan hal-hal yang Anda kira telah selesai mungkin kembali menghantui. Apakah Anda akan jatuh ke dalam jebakan lama, atau akan menghadapi semuanya dengan kesadaran yang lebih tinggi? Untuk mereka yang lahir di bawah naungan Taurus, Libra, Gemini, dan Virgo, energi retrograde kali ini akan terasa lebih kuat daripada biasanya. Ini karena tanda-tanda ini memiliki hubungan erat dengan Merkurius dan Venus, dua planet yang paling terpengaruh dalam fase ini. Jika Anda termasuk dalam salah satu zodiak ini, bersiaplah untuk momen-momen refleksi mendalam tentang hubungan, komunikasi, dan arah hidup Anda. Bahkan jika zodiak Anda bukan bagian dari kelompok ini, Anda tetap tidak kebal dari efek yang lebih besar. Karena ini bukan hanya tentang astrologi, tetapi tentang kesadaran kolektif yang sedang berubah. Namun, ada satu hal yang pasti. Anda tidak bisa menghindari perubahan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mempertahankan keadaan seperti sekarang, energi retrograde ini akan mengguncang hal-hal yang sudah lama stagnan. Jika Anda merasa terjebak dalam rutinitas atau hubungan yang tidak lagi memberi makna, ini adalah saatnya untuk menghadapinya, bukan menghindarinya. Alam semesta bukan sedang menghukum Anda, tetapi sedang menunjukkan bagian mana dalam hidup Anda yang perlu diperbaiki atau dilepaskan.
Ketakutan terhadap perubahan adalah hal yang wajar. Namun, perubahan bukan musuh Anda. Retrograde kali ini mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk melewati badai adalah dengan berjalan menembusnya. Menghindari kenyataan hanya akan membuat Anda semakin tersesat dalam kebingungan, tetapi menghadapinya dengan penuh kesadaran akan memberi Anda kekuatan untuk berkembang. Jika Anda merasa segala sesuatunya berantakan, ingatlah bahwa kadang sesuatu harus hancur terlebih dahulu sebelum bisa dibangun kembali dengan lebih kuat. Di titik ini, Anda memiliki dua pilihan: menolak perubahan dan terus terjebak dalam pola lama, atau menerima kenyataan bahwa sesuatu dalam hidup Anda sedang mengalami pergeseran besar. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, tetapi cara Anda merespons akan menentukan arah masa depan Anda. Jangan melihat retrograde sebagai musuh, tetapi sebagai proses alami yang membantu Anda tumbuh dan berevolusi. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya sedang dicoba diungkapkan oleh alam semesta kepada Anda? Jika Anda merasa ada hal yang tidak berjalan sesuai keinginan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Alih-alih melawan arus, belajarlah membaca pesan yang tersembunyi di dalamnya. Karena setiap tantangan yang muncul bukan tanpa alasan, semuanya adalah bagian dari perjalanan Anda menuju sesuatu yang lebih besar. Dan terakhir, perjalanan melalui retrograde ini mungkin terasa berat, penuh kebingungan, bahkan membuat Anda meragukan banyak hal. Namun, ingatlah bahwa setiap badai yang datang bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membentuk Anda menjadi lebih kuat. Alam semesta tidak pernah mengacaukan hidup Anda tanpa alasan. Ia hanya mengajak Anda untuk melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Jika ada hal-hal yang tampak berantakan sekarang, mungkin itu karena Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ketidaknyamanan ini bukan akhir, melainkan awal dari perubahan yang akan membawa Anda ke arah yang lebih baik. Lihatlah ini sebagai kesempatan untuk menata ulang hidup Anda, menyusun kembali prioritas, dan melepaskan beban yang selama ini menghambat langkah Anda. Jangan takut jika jalan yang Anda tempuh terasa gelap, karena justru dalam kegelapanlah cahaya sejati mulai terlihat. Setiap pelajaran yang Anda dapatkan dalam periode ini adalah kunci untuk membuka pintu yang lebih besar. Jadilah berani untuk menghadapi kebenaran, meskipun itu menyakitkan. Jadilah kuat untuk melepaskan, meskipun itu sulit. Percayalah, sesuatu yang lebih baik sedang menanti Anda di sisi lain perjalanan ini. Terima kasih telah menyertai saya dalam perjalanan ini. Jika video ini memberi Anda wawasan dan inspirasi, jangan lupa untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan pembaruan terbaru. Berikan like sebagai bentuk dukungan, dan jika Anda ingin membantu channel ini berkembang, Anda bisa memberikan super thanks. Tetaplah percaya pada proses, tetaplah bergerak maju, dan ingat, Anda adalah jiwa yang terpilih, dan alam semesta selalu memiliki rencana luar biasa untuk Anda.